Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu kita rasakan dan kita syukuri bahwa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1445. Hari ini tanggal berapa kita ni Bapak Ibu sekalian? Tanggal 6. Jadi kita sekarang di bulan apa ini? Bulan Muharram. Alhamdulillah. Saya kira tadi Bapak Ibu saya tanya bulan Juli katanya. Saya kalau ditanya bulan tak cocok dengan Juli. Kalau bulan itu ditanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau Juli itu matahari itu. Matahari apa ini sekarang? Bukan bulan. Karena tidak ada hubungan bulan dengan Juli. Untuk berkabar. Maka dengan masuknya tahun baru Hijriah Muharram 1445, maka kita umat Islam dan ini hanya umat Islam saja. Dan ini menjadi identitas umat Islam yang membedakan kita dari umat lain. Umat lain punya tahun baru sendiri-sendiri. Kalau umat Kristiani itu punya tahun baru, ya tahun baru Masehi namanya. Kalau orang Yahudi juga punya kalender sendiri, Pak. Unik kalender Yahudi itu. Kalau orang-orang yang lain-lain seperti China punya Imlek kan, kalender mereka Imlek namanya. Ada lagi Bapak Ibu, kalau Jepang itu punya kalender sendiri. Jadi di dunia ini banyak kalender sebenarnya. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sekalian kalender-kalender yang berlaku di dunia ini hanya kalender Masehi. Setiap umat dan bangsa itu punya kalender, yang mana kalender itu adalah identitas mereka. Termasuk kita umat Islam, maka kalender kita adalah kalender Hijriah. Apa yang menjadi patokan dalil? Karena kita tidak bisa menetapkan sesuatu Bapak Ibu kecuali ada dalil. Maka yang menjadi dalil penetapan kalender Hijriah ini bagi kita umat Islam, pertama dasarnya adalah firman Allah.
Kenapa kalender Hijriah ini kalender yang patokannya adalah Qamariyah, yaitu bulan. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka datang kepadamu bertanya, hai Muhammad, tentang masalah bulan. Yang mereka tanyakan adalah kenapa bulan itu dan apa manfaatnya bulan itu kok pertama muncul kecil sebagai bulan sabit. Kemudian dia membesar sampai separuh kan? Kan pertama sabit begini dia. Setelah itu berisi sampai separuh kan? Sampai penuh. Penuh itu yang disebut dengan bulan purnama. Setelah itu dia mengecil, subhanallah. Datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa manfaatnya itu? Ini nas Al-Quran Bapak Ibu. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah naskan itu barang-barang yang penekanannya dahsyat. Jadi jangan main-main kita. Ini perkara yang sangat penting. Kita baca, kita hafal. Jadi Rasulullah SAW ketika itu hening, diam dia, tidak menjawab. Maka dalam keheningannya itu turun langsung ayat menjawab. Langsung Allah yang menjawab. Maka diawali ayat itu dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad anil ahillah, tentang bulan yang awalnya sabit. Apa itu manfaatnya? Qul. Itu tegas itu. Qul. Katakan dan jawab, hai Muhammad. Jadi kalau ada perintah Allah, kan sebenarnya Quran itu kan disampaikan Rasulullah tanpa ada qul. Ya kan? Katakan, kan harus disampaikan semuanya walaupun tidak ada qul. Tapi kalau ada kata-kata qul, itu tegas Bapak Ibu sekalian. Itu pesan Allah yang harus kita buka telinga kita, kita buka pikiran dan hati kita untuk mendengarnya. Dan harus menjadi fokus bagi kita. Maka seperti ada surat-surat yang dimulai dengan qul. Seperti qul ya ayyuhal kafirun. Itu masalah akidah itu. Jangan main-main kita itu. Dan tidak ada di situ tolak ansur. Karena itu perintah tegas dari Allah langsung untuk Rasulullah sampaikan kepada kita. Qul huwallahu ahad. Ayat-ayat yang merupakan pondasi hidup kita. Bapak Ibu sekalian di sini, qul, jawab hai Muhammad dengan tegas bahwa manfaat perjalanan bulan itu adalah sebagai jadwal waktu bagi manusia. Kalau dalam bahasa kita, kalender bagi manusia. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalender yang Allah perintahkan kita untuk dijadikan patokan adalah kalender berdasarkan bulan. Sehingga Bapak Ibu, apa hukum memakai kalender selain kalender bulan? Di sini berbeda ulama, pendapat ulama. Maka sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Ada ulama mengatakan begitu. Maka ada ulama, apa hukum memakai kalender Masehi, kalender Persia, kalender Mesir kuno, kalender, banyak macamnya itu. Maka kata sebagian ulama, haram hukumnya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Kalau hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, silakan. Tapi kalau jadwal-jadwal ibadah, jangan coba-coba. Jangan diputar-putar nanti. Umat Islam wajib puasa sebulan dalam setahun. Diganti setiap bulan Ramadan diganti dengan Agustus. Bisa itu? Sebulan juga, Bu. Coba sebulan juga enggak? Harinya 30 hari juga. Oke.
Sah puasanya? Tak sah puasanya, seikhlas apapun. Maka ini bukan masalah main-main, masalah jadwal ini. Kalau Allah menentukan jadwal, jangan dirubah-rubah. Ini kayak subuh ini ya. Bisa kita rubah-rubah? Apapun kesibukan Bapak, mau ada pun yang meninggal waktu itu, tidak ada boleh rubah-rubah. Oh, ini pas waktu subuh meninggal orang tua kita, meninggal istri tercinta, saya rubah nanti jam 10 pagi salat subuh, bisa? Jangan dirubah-rubah, apapun kondisinya. Bahkan darurat pun kita tak bisa pun berdiri. Kau tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak ada air, tayamum. Tak ada air, tak ada tanah, salat begitu saja. Oh gitu itu. Yang penting jangan keluar dari waktunya. Tuh Bapak Ibu sekalian. Maka waktu itu punya kehormatan sendiri. Di waktu ini kenapa begini Pak? Supaya kita umat orang yang beriman jangan main-main dengan waktu. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Waktu itu penting. Maka paling banyak Bapak Ibu sekalian yang Allah jadikan alat sumpahnya dalam Al-Quran apa? Waktu. Coba baca Quran. Asal ada sumpah Allah, itu sebentar-sebentar bersumpah dengan waktu. Wadduha, itu apa itu? Waktu duha. Wal-laili, waktu. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wal-fajri, apa itu? Waktu juga. Walayalin 'ashr, waktu juga. Masya-Allah. Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada bagian-bagian waktu dari 24 jam itu yang punya nama-nama khusus kecuali Allah jadikan sebagai alat sumpahnya. Kalau Allah sudah pakai itu alat sumpahnya, itu berarti sesuatu itu Bapak Ibu sangat penting dan urgen sekali. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian ini masalah kalender. Berarti kalender itu Bapak Ibu ada kalender yang didasarkan kepada dua saja orang buat kalender di dunia ini. Ada kalender Syamsiah, ada kalender Qamariyah. Dengan ayat ini, maka Bapak Ibu sekalian, kalender yang harus kita jadikan patokan sebagai umat Islam, dan ini menjadi identitas kita. Tahu identitas maknanya? Ciri khas yang membedakan kita dari umat lain. Maka jangan pakai Bapak Ibu sekalian hal-hal yang punya umat lain, kemudian kita membaur tak jelas identitas kita. Maka setiap masalah bagian hidup ini ada identitas. Maka diantaranya apa? Identitas umat Islam dalam berpakaian menutup aurat. Maka kalau celana pendek dia setengah paha, itu ragu tak umat Islam atau tidak. Jangan salam sama dia. Kalau ada identitas tak jelas Pak. Maraton pagi-pagi pakai celana Nah ini kenapa? Itu sama aja dengan yang lah. Karena orang-orang lain tidak ada pengenal aurat Pak. Kalau kita pakai itu, kita tanggalkan identitas kita. Ibu-ibu juga begitu. Bagaimana orang tahu bahwa ibu adalah muslimah? Jilbab menutup aurat. Yang hanya kelihatan muka dengan dua telapak tangan cuma. Itu tuh identitas itu. Kalau ibu buka tenda, tahu tenda Bu? Kira-kira jelas identitas ibu? Tidak ada identitas ibu lagi. Entah Hindu atau Buddha ini, entah Kristen atau Yahudi. Tapi kalau ibu sudah apa? Pakai jilbab dan menutup aurat, sudah. Sehingga orang kalau dia berpura-pura Islam, dipakainya identitas kita. Nah, kalau identitas kiai-kiai, pakai peci haji, pakai sor,
Ini kiai ini. Maka ada orang non muslim pengen dipanggil kiai, dipakainya simbol kiai itu. Pakai sorban dia. Karena punya kepentingan nipu-nipu orang. Maka orang Pak ya kalau ingin nipu kita, dia pakai identitas. Tapi ada sekarang Pak, jangan pakai identitas katanya. Jadi ustaz tak boleh melihatkan identitasnya. Wah, sekali itu. Tapi dia pakai, mereka sendiri pakai identitas ustaz. La ilaha illallah, Pak Ibu, kita punya pakaian dari punya identitas dari sisi pakaian. Dari akidah kita punya identitas. Apa identitas kita dalam akidah? Yang membedakan kita, itulah ayat surat Al-Ikhlas. Itu Pak, itu hanya umat Islam itu Pak di dunia ini. Tidak ada umat lain. Coba qul huwallahu ahad, Allah cuma satu. Tapi Bapak Ibu ada sambungannya. Itu yang menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Qul huwallahu ahad. Apa lagi? Allahus, tumpuan segala sesuatu. Tidak ada berbagi-bagi tugas, semuanya dia. Sampai yang mengatur jatuhnya sebuah daun, satu daun dari pohonnya, itu Allah. Sampai mentakdirkan bapak tertusuk duri kaki bapak, itu Allah. Maka Pak, tidak luput darinya misqalu dzarrah, apapun kejadian. Tapi Pak, sebagian agama untuk mengatur ini Tuhan ini namanya. Untuk mengatur ini Tuhan ini namanya. Untuk mengatur ini, ya silakan keyakinan mereka itu. Kalau identitas sekian tidak, mengatur semuanya Allah. Dia yang memberi sakit. Kenapa ada penekan-penekan itu dalam doa Nabi Ibrahim? Apabila saya sakit, dia menyembuhkan. Apabila bahkan apa? Dia membuat kita ketawa, dia membuat kita sedih, dia menurunkan musibah, dia membuat kita bahagia. Semuanya Pak. Karena ada keyakinan-keyakinan lain untuk membuat sakit Tuhan sendiri. Membuat sembuh ada lagi Tuhan. Begitu keyakinan kita. Kemudian lam yalid, itu identitas itu. Tidak beranak. Maka tak ada yang namanya anak Tuhan dalam Islam. Dan tidak diperanak. Itu dalam itu Pak penjelasannya. Lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang mirip, yang serupa sedikit pun dengan dia. Ini apa nih Bapak Ibu artinya? Tuhan tak bisa digambar-gambar Pak. Maka Tuhan tidak bisa dilukis dalam bentuk patung, berhala. Maka ada orang mengatakan, ini berhala ini bukan kami sembah, tapi ini simbol bentuk Tuhan. Nah itu yang di walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka umat Islam tidak ada pakai patung-patung, berhala-berhala. Maka karena ini berbahaya, kalau kita buat berhala patung-patung bisa menyerupai umat lain. Maka haram umat Islam pakai patung. Hanya ini buat patung. Dari kita ini Melayu tu buat patung-patung. Itu kan dulu diprotes buat patung-patung. Bapak Ibu sekalian, identitas akidah. Dalam ibadah kita juga punya ciri khas daripada umat lain. Siapa umat yang terbit fajar subuh-subuh berangkat ke masjid, ke rumah ibadah? Siapa? Kita cuma Pak. Ada di dunia seperti ini. Maka kalau tidak pergi kita subuh, nak kita isi masjid subuh, lepas kita dari identitas kita. Sama kita dengan umat lain. Maka kalau di barat kadang-kadang atau di mana negeri mana, tak ada subuh, tak ada azan, tak ada. Ya Rabb, ada umat Islam sini itu tidak. Tapi coba Bapak pagi-pagi dengar azan, alhamdulillah, Allahu Akbar.
Maka kita ketahui di sini ada umat Islam. Kenapa? Yang azan subuh-subuh cuma, maka azan itu di atas Pak, mic-nya di atas, karena itu jangan ke dalam untuk azan. Ini disuruh pula ke dalam Pak, supaya habis ya Allah, katanya mengganggu. Masa azan mengganggu? Tapi kadang-kadang bunyi lonceng tak mengganggu, sama aja itu. Azan itu cuma 5 menit kan? Dan di waktu-waktu manusia memang bangun. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang mengatakan azan mengganggu gitu ya. Dan jangan kita Bapak Ibu sekalian bubar daripada identitas ini. Jadi semua kita punya, termasuklah penanggalan kita punya identitas. Apa identitas penanggalan umat Islam? Maka sepakat sahabat Bapak Ibu sekalian. Pertama, kenapa mereka pakai qamariyah dulu? Itu pesan Allah. Maka kita ini untuk memakai jadwal itu wajib hukumnya untuk jadwal ibadah pakai kalender qamariyah. Itu sepakat ulama, haram hukumnya memakai kalender-kalender Masehi kalau untuk membuat jadwal ibadah. Seperti tadi, mengganti Ramadan dengan Agustus. Umpamanya apa? Puasa Arafah tanggal 9 Oktober. Gimana kira-kira? Puasa hari Arafah. Idul Fitri setiap 1 September. Gimana kira-kira? Hancur Pak. Habis agama. Jadi ini kalender-kalender tahun baru ini, Bapak Ibu sekalian, saya beri apresiasi sekarang kepada masjid-masjid, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah membuat Bapak Ibu sekalian acara-acara, program-program yang namanya Gema Muharram, Gema Tahun Baru. Penting Bapak Ibu sekalian. Mari kita buat masjid-masjid program-program supaya jangan generasi kita lupa identitas mereka. Bapak sekarang boleh Pak pergi ke SMA. Beberapa kali saya berceramah di SMA Pak, ceramah tahun baru. Saya tanya kepada SMA, di sini ada non muslim? Tidak ada Pak Ustaz, 100%. Sekarang saya tanya pertanyaan begini, siapa kalian yang bisa menghitung dari Januari ke Desember? Sekasih 50.000 nanti. Berdiri semuanya Pak. Tak ada satu pun yang tidak berdiri. Januari sampai Desember. Tapi ini saya balik pertanyaan. Siapa yang bisa menghitung Muharram dengan benar sampai Zulhijjah? Hening semuanya. La ilaha illallah. Akhir nunjuk 2 orang kadang. Dan itu pun setelah dibilangnya salah itu 400 orang Islam semuanya itu. Orang tuanya pakai peci haji kadang tuh. Itu gimana itu Bapak Ibu sekalian? Anak-anak kita tidak tahu Muharram lagi sampai Zulhijjah. Pak, itu Muharram itu bukan masalah bulan itu. Itu agama Pak. Zalikad dinul qayyim kata Allah. Itu agama. Allah tekankan. Saya kadang-kadang mikir kenapa Allah tekankan betul. Kan semuanya masalah agama. Tapi kok di masalah ini Allah tekankan ini agama. Baru kita tahu sekarang Pak. Karena banyak umat Islam melupa, dianggapnya hal-hal biasa. Maka sekarang kadang saya, ini jemaah-jemaahnya, tadi malam hadir banyak sekali di Masjid Rahmatullah. Ini beberapa hari ini pengiritan Muharram di masjid. Saya selalu tanya Bapak Ibu, coba saya bilang, ini gara-gara Bapak Ibu tak pakai kalender Hijriah, kalender Masehi. Masa Pak? Kita umat Islam kalender Januari, Februari. Pak, kalau Bapak umat Islam pakai kalender Muharram satunya itu, bukan? Kita umat Islam Pak. Maka bulan 1 itu Bapak ketika melihat kalender Muharram nomor 1-nya, bukan Januari. Itu untuk wajib kita ketahui itu. Itu bukan masalah main-main. Zalikad dinul qayyim. Itu agama kata Allah.
Kemudian apalagi masjid-masjid pakai juga kalender Masehi. Itu parah juga itu. Kalau masjid sudah pakai kalender Masehi, rumah gimana? Maka saya coba bertanya, gara-gara bapak ibu pakai kalender Masehi, saya tanya, saya bilang, kalau tidak ada yang bisa jawab. Sebutkan kepada saya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ini haji. Haji itu rukun Islam. Dan haji itu punya waktu. Allah katakan, dan Allah menaskan, haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang hadir, coba sebutkan kepada saya bulan-bulan haji. Ini sudah berapa majelis nih Pak? Tak ada satu pun yang benar menyebut kepada saya bulan-bulan haji. La ilaha illallah. Semuanya Zulhijjah, Zulhijjah. Pak, bukan Zulhijjah saja bulan haji. Kan bulan-bulan, kan beberapa bulan, Ashhur. Ashhur itu bukan satu. Beberapa bulan. Ditanya tu Bapak Ibu, tidak ada yang tahu. Apa? Kalendernya Masehi. Maka kewajiban kita ni Bapak Ibu membalikkan identitas kita ini. Kita ini lucu sekarang ni. Kita pakai Masehi, kita pakai bulan.